Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian hadis atau sunnah, bagian-bagian hadis dan kedudukan hadis, yaitu yang beranggotakan Adisya Arsayani, Dwi Agustina, Khairatun Kisani Putri, Naila Nabila, Emma Alfiansyah Abdul Danis, Rehan Wirdaus, dan Rio Alfani. Pengertian hadis atau sunnah. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah segala sesuatu yang baru. Definisi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, maupun kepribadiannya. Menurut para ulama hadis, bahwa mereka membedakan hadis dengan sunnah. Kalau hadis itu sesuatu yang diriwayatkan Rasulullah, sedangkan sunnah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Pengertian sanad dan matan hadis. 1. Pengertian sanad dalam segi bahasa. Sanad dalam pengertian bahasa sanada yasnudu yang memiliki arti mutamat, yaitu sandaran atau bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Sehingga hadis-hadis yang memiliki sanad berarti memiliki orang-orang yang dipercaya dalam menyampaikan hadis Rasul. Lalu yang kedua, sanad dalam segi istilah. Sanad dalam segi istilah adalah silsilah orang atau urutan yang menghubungkan kepada matan hadis. Maksudnya, di sini ialah urutan orang-orang yang dapat menghubungkan hadis dan isi matan terbentuk. Orang-orang inilah yang disebut dengan sanad. Sanad berbeda dengan rawi, karena rawi orang terakhir yang menyampaikan hadis. Contoh sanad yaitu Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan hadis pada kami. Abu Al-Wahhab memberitakan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id yang mengatakan Muhammad bin Ibrahim telah memberitahu bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Yadsi berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, saya dengar Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, atau yang hijrahnya karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang diharapkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, pengertian matan hadis. 1. Pengertian matan dalam segi bahasa. Matan dalam arti bahasa memiliki arti masyaluba wa itafa min al-ardi, yang artinya tanah yang meninggi. Maksudnya adalah sebuah pesan yang ditinggikan. Kedua, pengertian matan dalam segi istilah. Lalu, pengertian matan menurut istilah adalah materi dan lafaz yang ada di dalam hadis. Ada juga yang mengartikan matan sebagai ujung atau tujuan dari sanad. Sehingga seperti yang dikatakan At-Tibi, matan artinya lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya terkandung makna-makna tertentu. Lalu contoh matan, yaitu dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seandainya tidak memberatkan terhadap umatmu, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak, maksudnya bergosok gigi. Niscaya aku melakukan sholat. Dapat dijelaskan bahwa seandainya tidak memberatkan terhadap umatmu, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak, yang bermaksud menggosok gigi. Selanjutnya pengertian rawi hadis. Rawi dalam segi bahasa, rawi hadis dalam pengertian bahasa yaitu arawi, yang artinya orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis itu kepada manusia. Bisa juga pengertian rawi hadis dalam bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi hadis adalah yang memindahkan hadis. Rawi dalam segi istilah, lebih lanjut antara rawi hadis dengan sanad memiliki kemiripan posisi. Sanad hadis adalah orang yang membawa hadis bisa sampai pada penyampai akhir. Namun, harus tersusun dari beberapa orang penyampai. Harus ada orang yang pertama kali mendengar atau melihat langsung kepada Rasul. Sedangkan perawi hadis adalah orang yang terakhir yang membawa hadis. Contoh rawi hadis, telah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Ma'mur bin Raib Al-Qaisi.
Katanya telah menceritakan kepadaku Abu Hisyamah Al-Mahzumi dari Abu Al-Wahid, yaitu Ibnu Ziyad. Katanya telah menceritakan kepadaku Utsman bin Hakim. Katanya telah menceritakan kepadaku Muhammad Al-Munqadir dari Arman, dari Utsman bin Affan berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna sebaik-baiknya wudu, keluarlah dosa-dosanya dari seluruh badannya, bahkan dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. Para ulama juga berkonsensus bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah atau hadis menjadi dasar hukum Islam, tasyirah, kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis di dalam Islam sangat tinggi dan penting, terlebih lagi dalam pengambilan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.